Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونصي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah yang mana atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Tentu nikmat Allah itu sangat berlimpah. Sangatlah kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu satu persatu. Dan yang penting, yang patut kita syukuri, yaitu kita diberikan Allah nikmat iman, nikmat takwa, nikmat hidayah. Yang mana dengan semua nikmat itu telah mendorong diri kita dan memotivasi diri kita agar kita senantiasa di atas kebenaran, di atas ketaatan. Dan kita beruntung, kita semua dikumpulkan Allah di dalam suatu majelis yang mulia ini. Kita bersyukur Allah memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan, hingga kita dapat melaksanakan ibadah fardu, ibadah sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak lupa kita sampaikan salam dan hormat kita kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah sebaik-baik suri tauladan. Rasulullah beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah berjuang menyebarkan agama Islam, menegakkan agama Islam. Sampai sekarang Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah petunjuk yang paling benar untuk mengembalikan manusia kepada surga-surganya Allah. Dan kita tentunya sebagai pengikut-pengikut Rasulullah, istiqomah di atas sunnah-sunnah Rasulullah, kita berharap tentunya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, di waktu maghrib tadi, ketika azan berkumandang maghrib tadi, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan malam ini sudah kita memasuki 1 Ramadan.
Maka kita beruntung kita masih dipertemukan bulan yang mulia ini. Bulan yang penuh berkah ini. Limpahan pahala yang diberikan Allah, maghfirah yang diberikan Allah kepada kita semua, tentunya di bulan ini adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat tentunya. Dan juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara soal ketakwaan, takwa yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mana ketakwaan itu diberikan Allah kepada hamba-hambanya untuk mengembalikan manusia itu kembali kepada jalan ketaatan. Dengan ketaatan itu manusia kembali kepada surga-surganya Allah. Itulah tempat kehidupan yang sesungguhnya. Kalau dunia ini sementara, tetapi kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Salah satu di antaranya dan banyak di antaranya itu, manusia itu ada yang haus dengan mendekatkan diri pada Allah, yang senantiasa melakukan ketaatan. Allah itu memberikan hidayah kepada hamba-hambanya itu dengan cara hambanya itu mendekatkan diri pada Allah, menuntut ilmu salah satunya. Menuntut ilmu syariat Islam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi seseorang itu kalau dia sungguh-sungguh menuntut ilmu, menempuh jalan menuju surganya Allah, maka Allah akan beri orang ini. Seperti itu. Jadi Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya, akan dipahamkan agama kepadanya. Kalau seseorang itu akan dipahamkan agama kepadanya, maka dia akan semakin baik akhlaknya. Dia akan semakin baik juga tutur katanya. Dan Allah akan memberikan pemahaman kepada agamanya hingga dia takut untuk mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan. Nah ini salah satunya. Dia senantiasa mengejar majelis ilmu. Cara yang kedua, Allah memberikan petunjuk, hidayah kepada hamba-hambanya. Allah membimbing dia menuju jalan takwa dengan memberikan musibah. Allah memberikan musibah itu agar hamba-hambanya kembali kepada Allah, kembali kepada jalan ketaatan. Mereka bertaubat kepada Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan musibah. Tetapi itu kalau orang itu bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil apa yang diberikan Allah, dia ridho dengan ketentuan Allah. Sehingga dengan musibah itu dia kembali mendekatkan diri kepada Allah. Nah, cara yang berikutnya yang Allah memberikan hambanya untuk kembali kepada jalan takwa tersebut ialah yang diperintahkan di bulan Ramadan ini. Saum, berpuasa di bulan Ramadan seperti orang-orang terdahulu. Yang Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sangat populer, seluruh masyarakat segala usia tahu dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kamu untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum engkau, Rasulullah dan para sahabat, agar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus. Ulama menafsirkannya bukan hanya menahan lapar dan haus, lapar di perut dan menahan haus di tenggorokan. Tidak seperti itu. Tetapi berpuasa itu semuanya dipuasakan. Menahan hawa nafsunya. Menundukkan pandangannya. Menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata yang sia-sia. Menjaga perbuatannya. Seperti itu. Jadi melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada
berperang, berjihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW dulu setelah berperang mengatakan seperti itu. Akan ada nanti perang yang lebih berat, jihad yang lebih besar. Apa itu hai Rasulullah? Kata para sahabat, jihad melawan hawa nafsu. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita melawan hawa nafsu kita. Menahan semua yang berkaitan membatalkan puasa itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita berpuasa ini ada unsur-unsurnya yang bisa membuat seseorang itu terjaga, pahala puasanya terjaga, gitu kan? Apa itu? Yang pertama, dia tentu dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas, betul-betul dia berpuasanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Jadi orang-orang yang berpuasa itu dia akan diberikan sesuai apa yang diniatkannya. Kalau dia berpuasanya karena Allah, maka Allah akan jaga dia. Tetapi kalau dia berpuasanya karena yang lain, karena manusia, katakanlah, dia tentu akan berat melaksanakan puasa tersebut. Karena apa? Di dalam berpuasa itu, kalau niatnya tidak ikhlas, puasa itu akan banyak ujiannya, godaannya, cobaannya. Seperti itu kan? Kita dalam keadaan berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan hausnya saja. Gitu kan? Belum lagi kita, kalau kita dalam keadaan bekerja, kita menahan kantuknya. Belum lagi teriknya matahari. Gitu kan? Panas bulan Ramadan tuh beda dengan bulan-bulan lain. Perhatikanlah. Bulan Ramadan itu lebih menyengat panasnya itu daripada bulan-bulan lain. Nah, tapi itulah cara Allah menggugurkan dosa-dosa hambanya. Itulah cara Allah melimpahkan pahala untuk hamba-hambanya. Ketika seseorang itu ikhlas, ya, ikhlas menjalani puasa di bulan Ramadan itu, dia menikmati kebersamaan dengan Allah melaksanakan puasa Ramadan itu, maka disitulah Allah mengangkat derajatnya. Disitulah Allah menyempurnakan pahalanya. Belum lagi godaan-godaan, ujian-ujian dalam perjalanan. Dalam berkendara contohnya begitu kan? Nah, membawa kendaraan, gitu kan? Mungkin kita disalib dalam perjalanan, gitu kan? Ataukah disenggol. Nah, seperti itu. Nah, itulah ujian kita dalam puasa di bulan Ramadan. Ketika kita mampu menahan lisan ini untuk tidak mengutuk, mencela, seperti itu kan? Maka Allah akan jaga kita. Berat untuk menyempurnakan pahala puasa itu. Nah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, ingin puasa kita, pahala kita sempurna di bulan Ramadan itu, maka jaga semua panca indera kita. Jaga begitu juga dengan penglihatan kita. Akan banyak ujian, godaan di luar sana untuk mengurangi pahala puasa kita. Maka itulah esensi dari puasa di bulan Ramadan tersebut itu sendiri. Bukan hanya menahan lapar dan hausnya, semuanya harus berpuasa. Maka Allah akan memberikan balasannya. Apa kata Nabi SAW? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama bidzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga diisi dengan ibadah-ibadahnya, salat tarawihnya, baca Qur'annya, salat fardunya, maka akan bernilai besar di sisi Allah. Bobotnya berat puasanya itu di mata Allah. Tetapi kalau tidak diisi dengan amalan-amalan, ibadah-ibadah, sunnah yang lainnya, maka jangan sampai puasa kita mendapatkan puasa yang sia-sia. Belum lagi balasan yang lainnya dari sisi kesehatannya. Puasa itu menyehatkan. Menyehatkan puasa itu. Nabi SAW mengatakan, dan berpuasalah engkau, niscaya engkau akan sehat. Nah, puasa itu menyehatkan. Tidak ada puasa itu membuat mati seseorang. Puasa Ramadan bikin orang mati. Jadi puasa itu menyehatkan. 11 bulan kita dikasih makan sama Allah, dikasih makan yang bebas, begitu kan?
panas, dingin, manis, asam, semua masuk. Nah, 1 bulan penuh kita beristirahat. Organ kita diperintahkan untuk beristirahat. Membuang semua racun-racun di dalam tubuh kita yang kita makan tersebut. Ya. Nah, itulah fungsinya berpuasa. Maka setelah berpuasa itu, badan kita akan semakin bugar, tubuh kita akan semakin kuat. Dengan syarat tetap dalam kondisi menahan hawa nafsu tadi itu. Nah, bukan berarti kita siangnya menahan lapar dan haus, tetapi pada saat berbukanya kita istilahnya itu mau dimakan, gitu kan? Semua mau dimakan. Nah, itu bukan hanya menahan lapar perut, tapi menahan lapar penglihatan. Nah, lihat di pasar beduk tuh nak beli galo, itu kan? Kapan buku nak berhoji-hojian galo. Nah, seperti itu kan. Maka itulah kita tetap menahan lapar dan tetap menahan nafsu kita tersebut. Padahal kalau kita berbuka itu dengan 3 buah kurma, air putih, mungkin sudah lega seperti itu kan. Nah, baru sholat maghrib, baru diisi makan dengan makan nasi seperti itulah. Insya Allah ya kita akan sehat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tentunya mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, yang tentunya memberatkan timbangan amal pahala kita, ibadah kita. Kita kencangkan membaca Al-Quran kita di bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Begitu juga amal saleh kita, ya, infak sedekah kita. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita menjadi lebih baik lagi daripada bulan Ramadan yang tahun lalu. Mungkin Ramadan tahun lalu kita belum sempat menghatamkan Quran, di bulan Ramadan ini kita khatamkan Al-Quran. Mungkin juga kita di bulan Ramadan yang lalu belum banyak melakukan kebaikan, amal soleh yang lainnya, maka maksimalkanlah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang menyia-nyiakan bulan Ramadan, belum tentu kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan menjalani puasa di bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh lamanya. Dan kita berharap semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.